Ketinggian ini ya Bu. Iya, saya ngerasain ini panggung tinggi banget ini. Kayaknya emang panitianya lagi kebanyakan duit, makanya panggungnya ditinggi-tinggiin ya. Cuman saya liatin ini kan ibu jadi danak gitu. Iya, saya khawatir ntar pulang pada sengklek semua. Ntar panitia disalahin. Kalau saya begini nih, tuh ya. Ini pas nih ya Pok. Iya, cuman gue pulang encok. Duduk deh ya, duduk ya. Kalau diri bangetan tinggi. Bukan saya pengen duduk, bukan, emang lagi capek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli daun salam di duren sawit. Kurang kompak. Beli daun salam di duren sawit. Jatuh. Ibu-ibu yang tadi jawab salam, saya doain pulangnya nemu duit. Ya Robbal, kan saya lihat ini udah ketahuan, duduknya udah pada miring. Duduk kalau udah kebangetan miringnya udah nirisin duit ya. Maka saya doain ibu-ibu mudah-mudahan pulangnya nemu duit. Enggak perlu khawatir pakai ngomong siapa yang mau buang duit Ustaz, duit siapa yang jatuh, itu mah bukan urusan kita. Kalau Allah udah nentuin ntar pulang kita nemu duit mah itu udah pasti. Apalagi urusan rezeki, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah yang bikin lapang rezeki orang. Allah juga yang nyempitin rezeki orang. Kalau Allah udah janji pasti. Beda sama manusia. Maka saya doain ini ntar ibu-ibu pulang dari sini semuanya nemu duit. Saya doain nemunya rada banyakan. Biar ngaturnya banyak, gampang ya. Kalau nemunya dikit susah ngatur ya Pak. Kalau duitnya nemunya banyak, ngaturnya gampangan. Dan saya pesan kepada ibu-ibu, cara supaya ntar pulangnya nemu duit, ada caranya kok. Ntar pulang jalannya begini aja nih ya. Begini aja nih, pulang. Biar nemu duit. Kalau udah ketemu duit rada banyakan, pesen saya jangan banyak-banyak nyimpen duit di rumah. Itu pesen saya tuh. Jangan banyak-banyak nyimpen duit. Kan kita tahu ada tetangga kita yang kagak makan karena kagak punya duit buat beli beras. Kan kita juga tahu ada saudara kita yang romanya hidup lagi bingung banget karena kagak punya duit. Terus kita punya duit dengan bangga sombong angkuh congkaknya gitu. Kita simpen duit banyak di rumah. Zalim kita. Apalagi kita belajar dari kejadian akhir Agustus kemarin kok. Kan kita tahu kemarin akhir Agustus. Tahu kan kemarin akhir Agustus ya? Ada orang yang nyimpen duit kebanyakan di rumah. Dolar-dolarnya ambles. Habis itu seberangkas duit. Rumahnya siapa yang lah itu kemarin? Hah? Rumahnya siapa Bang? Apal-apal banget orang sini ya. Iya itu rumahnya si itu dia. Duitnya kebanyakan, Saya doain ini ibu ini yang pada ngaji di Baitur Rahman. Mudah-mudahan rumahnya nggak ada yang dijarah. Ya kalau saya kan bagian doain, yang namanya doa kan kudu yang cakep. Makanya saya doain ini ibu yang pada ngaji, hadir maulid, saya doain rumahnya nggak ada yang dijarah. Tapi yang jeka juga nyesel, mau ngambil apaan?
Panci udah pada bolong kagak kuat beli ya, pakai ditambel. Di dapur nyaringan tinggal tomat imut. Nyesel jarang nyesel. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Abang salam makan opak. Jawab salam yang rada kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wala nasira wala mu'in fata'alallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia dan yang sangat kita hormati guru kita al-mukarram wal muhtaram Abuya Kiai Haji Mutawakkil 'ala Allah. Mudah-mudahan guru kita selalu Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, selalu dalam penjagaan Allah, tambah lagi kemanfaatannya, tambah lagi keberkahannya, bahagia dunia dan akhirat. Guru kita Mukarram Bapak Ustadz Haji Hasan Basri, Bapak Ustadz Haji Burhanuddin, Bapak Ustadz Haji Hasan Jamaluddin, Bapak Ustadz Muslim Tamam, Bapak Ustadz Rahmatullah, Bapak Ustadz Idris, Bapak, saya nyebutin aja dulu ini ya Pak. Iya, ada 21 Ustadz ini. Nyari gue bagiannya. Ngerinya ntar kalau kagak disebutin ngambek. Ustazah kalau ada yang kagak disebutin pulang. Ustazah mau kemana? Pulang, kagak disebut nama gua. Gua duduk paling depan, kayaknya gua kagak kelihatan. Lu siapa yang mau nilai sih? Pengen masuk surga apa kagak? Saya tanya nih ibu, pengen masuk surga apa kagak? Surga yang punya siapa? Temen duduk sebelah lu bukan? Panitia maulid bukan? Guru lu bukan? Bukan. Surga yang punya Allah. Dalam konteks urusan ibadah enggak perlu penilaian orang, enggak perlu dilihat sama orang, enggak perlu disebut sama orang. Biarin aja Allah. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang jadi saksi. Ambek aja digedein. Tapi kalau ustazah di sini gak ada. Ini ustazah di sini gak ada. Ustazah di sini gak ada, Bu. Nggak. Saya nggak ngomongin orang sini. Kalau di sini ustazah, ustaz gak ada. Nggak ada yang model begitu ngambek-ngambek, nggak ada. Saya lagi ngomongin ustazah orang yang di sono. Di sono. Di sini mah nggak ada, saya yakin banget di sini nggak ada. Yang ngomongin di sono ini saya. Ngomongin di sono. Kemarin saya ceramah di sono. Saya nanya, ada emang di sono ada. Katanya pindahan dari sini. Gua jadi merem denger begitu. Lah pindahan dari sini. Pantesan di sini udah nggak ada, pindah udah ke sono. Heran, habis diomelin mulu kali di sini. Ketua DKM Masjid Baitur Rahman Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Ustadz Haji Muhammad Nur, berikut dengan jajaran pengurus DKM dan juga
Ketua RW 04 Abang Ustadz Iwan Kahfi. Berikut para ketua-ketua RT yang ada di lingkungan RW 04. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Ketua Panitia Penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Masjid Baitur Rahman Al-Mukarram Bapak Haji Sugeng Indro Siswanto SE. Berikut dengan jajaran panitia Maja Masjid Baitur Rahman. Kalau rekenan sorga ya, kalau rekenan sorga nih, saya ngomong rekenan sorga, saya sih masuk sorga. Ibu yakin nggak masuk sorga? Nih ibu yang sebelah sini nih, lu diem dulu kok, lu diem dulu. Nih yang ditanya siapa yang nyaut siapa sih lu? Diem dulu. Nih saya nanya ibu yang sini nih. Nih ibu yang sini nih, masuk sorga apa kagak? Insya Allah. Gua nanya masuk surga apa kagak? Masuk apa kagak? Itu dong jawabnya. Hah? Masuk. Bapak-bapak yang ini nih. Saya pengen tahu bapak-bapak yang ini nih. Bapak-bapak masuk surga apa kagak? Nyaring. Ntar bahasnya belakangan. Masuk surga, ke masjid jarang masuk surga. Nih ibu yang ini nih, jawab. Kira-kira nih ibu masuk surga apa kagak? Malaki mawan mulu surga. Tapi kalau ada yang nanya, Bang, di akhirat nanti tuh jalan cuma ada dua, fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Warga RW 4 itu, Bang, cuma terbelah dua. Sebagian masuk ke dalam sorga, sebagian yang lain nyemplung ke neraka. Saya ngomong apa adanya udah ini, nggak ada diningali-ngali. Begitu sih tes Qur'annya. Ada di antara kita yang masuk sorga, ada di antara kita yang nyemplung ke neraka. Pilihannya cuma dua. Kalau kagak sorga, neraka. Kalau kagak neraka, surga. Saya tanya nih sama bapak-bapak, sama ibu-ibu yang hadir semua maulid pagi ini. Nih rekenannya bapak-bapak sama ibu-ibu, surga apa neraka? Saya girang dengernya. Kenapa? Karena diawalin dengan berbaik sangka aja sama Allah. Masa kita nggak percaya masuk surga? Kan kita umat Nabi Muhammad. Betul kan nggak? Umat yang lain aja nih, kok mohon maaf nih, umat yang lain yang bukan umat Nabi Muhammad, dia meyakin banget masuk surga. Dia yakin banget masuk surga. Kalau dia mati tuh ada tulisannya, telah pulang ke rumah bapak di surga. Yakin banget dia. Bapaknya punya surga. Bapaknya punya surga. Lah kalau ibu-ibu jangankan bapaknya punya surga, punya kontrakan aja kagak. Tapi mereka yakin masuk surga. Bukan umat Nabi Muhammad. Kenapa kita umat Nabi Muhammad kagak yakin masuk surga? Yakin, Bang, pede, bangga jadi umat Nabi Muhammad. Maka saya pribadi nih, rekenan gitu. Saya mah surga kalau saya. Kalau lu mah terserah aja. Tadi ngomong sama. Cuman masuk surganya, yang namanya orang masuk kan ya, masuk surganya bergantian. Ada yang duluan, ada yang belakangan. Nah lempangan itu saya kagak tahu dah. Saya duluan apa belakangan, tapi ngelihat momen model kayak begini, yang masuk surga duluan ketua panitia penyelenggara maulid Masjid Baitur Rahman.
Pak Haji Sugeng Indro Siswanto surganya duluan. Saya belakangan. RW di belakang saya. Jadi Pak Haji Sugeng Indro Siswanto ketua panitia, dia duluan dia. Ntar saya kasih tahu sebab musabab kenapa ketua panitia masuk surganya duluan. Bahkan ustadz, kiai, ustazah, guru bisa jadi surganya belakangan. Ini model kayak saya nih, surga belakangan kan saya. Tapi saya masuk surga, cuma rekananya belakangan. Kadang orang model kayak saya ini cuma banyak pinter ngomong doang. Tapi yang saya omongin belum tentu saya kerjain. Gua nih. Gua nggak mau ngomongin orang, gua aja udah. Kalau orang lain mah bodoh banget, sama kali. Apa ngomong doang. Dulu ada kiai milad perusahaan, nih saya kasih tahu. Milad perusahaan, ulang tahun perusahaan. Diundanglah seorang kiai buat ceramah. Ketika lagi ceramah, perusahaan lagi bangun masjid. Kiai dengan membarahnya ngajak semua jamaah yang rata-rata manajer, personalia, HRD, kepala bagian, karyawan yang gajinya udah di atas 7 juta semua. Itu para pimpinan-pimpinan perusahaan pada bawa istri. Kiai juga bawa istri. Istrinya, bukan istri tetangganya. Itu kiai bawa istri. Kiai ceramah kayak agama yang lain. Kalau sodako, jam tangan dicopotin, dijadiin sodako buat bangun tempat ibadah mereka. Cincin, gelang disodakoin. Masa kita umat Nabi Muhammad kagak berani sodako? Yang udah dipastikan balyas dat, orang yang sodako nggak bakal habis rizkinya, ditambah. Ini masjid depan mata kita lagi dibangun. Ayo keluarin semua sodako yang kita punya, jam tangan kita masukin, emas kita masukin, gelang kita masukin. Lah kan rame-rame semua semangat pada sodako. Sampai di rumah. Istrinya nyiapin makan suaminya yang kiai ini, kiai mau makan, istrinya nyiapin. Ketika nyiapin makan, suaminya ngelihat bininya udah nggak pakai cincin sama gelang. Kan ditanya, nyalo itu cincin sama gelang yang kemarin gue beliin mana? Lah kan abang tadi yang nyuruh. Katanya suruh sodakohin itu buat masjid tadi tempat abang ceramah. Apa kalau kata lakinya yang kiai? Gua mah nyuruh orang, bukan nyuruh elu. Jam berapa ini? Ada tuh oknum kiai yang model kayak begitu. Saya juga belum tentu itu bisa model begitu. Makanya saya perlu kekhawatiran. Maka dari situ saya kalau ceramah kemana-mana, di mana aja undangan, nggak pernah saya mau dipanjerin, bahaya. Saya sampai sekarang nih, saya, istri saya, anak-anak saya nggak pernah makan beli sesuatu pakai duit panjer karena saya nggak pernah mau dipanjerin. Tanya Ustaz Iwan, manjerin apa kagak ini buat acara? Tanya no Pak Haji Sugeng, manjerin apa kagak ini buat acara? Kagak. Udah kagak manjerin diteleponin mulu. Ketakutan saya kagak datang. Saya udah bilang doain kalau Allah kasih saya sehat, panjang umur, Allah izinin bisa silaturahim, insya Allah saya datang.
Nggak penting nama panjer, nggak penting nama. Saya kan manusia biasa. Sama seperti ibu, bisa sehat, bisa. Kalau saya sehat kayak sekarang ini, bisa datang. Kalau saya posisi lagi sakit, mana udah dipanjerin. Panjernya udah gue beliin soto. Ilo kan gue lepehin. Kan kita mikir juga bang ke situ. Apalagi kalau acara ibu-ibu makan sumpah serapa bahaya ini dia. Kalau udah gede sama kecewa, apa yang gue diomongin sama dia ini? Gue kagak tahu lah dulu. Ustadznya udah ditunggu-tungguin, tiba-tiba kagak datang, abis ngomel dia ini. Lah kalau bapak-bapak mah kan ustadz penceramah kagak datang kan girang ya. Jadi pulang cepet, gua kagak tahu loh. Makanya sorga ngaji kagak mau lama, sorga. Kalau ibu-ibu nih dia sedih, ustadznya kagak datang, penceramahnya kagak datang, sambil ngomel. Mulai dah ngomongnya kagak-kagak, apaan itu penceramah? Udah gua panjerin, pakai kagak datang. Biarin biar dia meleduk perutnya. Makan duit panjer gua. Maka ketua panitia masuk surga duluan. Model kayak saya bisa jadi belakangan, tapi saya tetap berbaik sangka, mudah-mudahan tetap masuk surga. Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyud di dalam kitab Wasail, sarah daripada kitab As-Samail, fa innahum yusalluna ala man kana sababan li qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat yang begitu banyak di langit memohonkan ampun kepada Allah. Buat siapa? Buat orang yang menjadi penyebab di mana itu tempat dibacakan kisah Maulid Nabi Muhammad. Pagi ini kita baca Maulid. Lihat siapa penyebabnya. Kalau bukan panitia penyelenggara Pak Haji Sugeng, berikut dengan pasukan bala tentaranya, berikut dengan remaja masjidnya, mereka yang memikirkan siang jadi malam, malam jadi siang. Bahkan panitia ngetok dari pintu rumah satu ke pintu rumah yang lain. Untuk apa? Mengajak, menumbuhkan, mencintai Nabi Muhammad. Maka mereka itu para panitia penyelenggara peringatan Maulid, yang akhirnya karena mereka ada pembacaan kisah Maulid, malaikat di langit memohonkan ampun kepada Allah buat dosa-dosa mereka. Maka kita sama mereka lebih dulu dosanya diampuni mereka ketimbang kita. Kenapa? Ampunan Allah mereka dapat langsung dari permohonan para malaikat di hadapan Allah. Shallallahu alaihi Muhammad. Duluan pagi. Udah cakap-cakap begini, amplop harus ditambahin lagi. Nah kalau Pak Haji Sugeng saya udah paham. Kadang amplop udah dilem aja dibuka lagi. Ditambahin Ustaz, dihitung ulang. Urusan ditambah saya kagak tahu, dari hitung ulang doang. Karena jadi panitia kagak gampang kok. Ya, ibu-ibu deh yang ngerasain kalau jadi panitia Maulid. Anggarannya kurang, diomongin sama jamaah. Lagian udah tahu lagi susah hidup. Maulid mau gede-gedean, lagu-laguan aja diomongin ya. Padahal kan kita ngajak kita sama Nabi. Betul apa kagak sih? Entar aja anggaran kelebihan. Emang jamaah girang, diomongin lagi panitia. Itu kan tadi anggarannya kebanyakan. Pantesan panitia Maulid itu ganti motor PCX baru. Malah lagi aja. Oh. Punya mulut, romanya kemonesannya ngomongin orang mulu. Enggak gampang jadi panitia, enggak gampang. Makanya dia itu dapat ampunan Allah dari para malaikat yang ada di langit. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat walafiat. Saya ngomong enggak lama ini. Saya cuma ngasih tahu kepada para bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa Maulid kan bukan cuma di Baitur Rahman doang. Betul apa enggak sih?
Ini kita duduk di sini nih urusan maulid udah yang keberapa kali kita duduk coba. Maulid itu pindah dari masjid yang satu ke masjid yang lain, musola satu ke musola yang lain, madrasah satu ke madrasah yang lain, yayasan satu ke yayasan yang lain, sampai perusahaan satu ke perusahaan yang lain, instansi pemerintah satu ke instansi pemerintah yang lain, pada maulid kok, pada maulid. Udah berapa kali kita duduk di majelis maulid? Jawab deh. Lupa udah. Nggak usah pakai duduknya yang kita ingat. Udah berapa kue yang kita caplok? Ayo. Mulut ini, nyaplok kue talam, nyaplok kue pepe, nyaplok kue budi, nyaplok kue gemplong, nyaplok mulu. Makanya ntar nih maulid kelar, masuk bulan Rejab, timbang kok lo, timbang. Naik udah 3,5 kilo. Unggar semulu. Ini saya lagi ngomong begini aja nih, ada ibu-ibu asik aja dia makan. Gua ngomong udah capek begini dia mah asik aja makan. Mentang-mentang di depannya ada makanan, gua orang di depan kagak ada makanan ini. Man air doang kayak ikan mujair, nyarin menasir. Lagi caranya kasih kue abongan, ada ceramah pakai break. Bapak break dulu ya 2 menit, saya mau makan gemplong ini. Kue mah di sini cuma hiasan doang kalau ada itu juga hiasan doang. Penceramah yang makan kagak lah. Ntar penceramah balik sono kagak pindah ini, tetap di sini. Ntar penceramah pulang emang dibungkus buat penceramah kagak. Lah ini panitia juga yang makan. Itu jangan dipindah itu ntar buat yang kita yang capek makan gitu. Fa'idha mata hawanallahu ta'ala alaihi jawaba munkarin wa nakirin. Buat orang yang rajin baca maulid, orang yang rajin nyimak ngikutin pembacaan maulid, orang yang rajin ngedengerin pembacaan maulid, orang yang rajin duduk di majelis maulid. Contoh, anak hadroh. Anak hadroh kan rajin banget baca maulid loh dia. Ibu-ibu datang nih, kan ibu dengerin nih. Bapak-bapak datang, kan bapak-bapak dengerin nih. Maulid apa ini anak hadroh ya? Oh, sarofal anam. Ibu-ibu buka rawinya. Ada rawi di tas, ya. Ibu buka rawinya, sarofal anam dibuka. Ibu liatin, ibu simak, ibu ikutin. Yang baca maulid dia anak hadroh, ibu ngikutin, rajin ngikutin. Orang bawa rawi di tas ya, kan kemana-mana bawa tas kan ya kan tuh. Ya, itu rawi tas. Pernah nggak ngeliat bapak-bapak sembahyang Jumat buat ransel? Jawab. Jangan ransel, duit dia lupa bawa. Dilihat, disimak, apa ini? Burda, dibuka burda. Apa itu? Berjanji, dibuka, disimak, diikutin. Ada yang kagak bawa rawi, nggak bawa rawi, jadi kagak bisa nyimak, kagak bisa ngikutin. Karena apa? Dicari di dalam tasnya kagak ada, gemplong dulu sama gorengan. Dia lupa itu kue semalam maulid. Dimasukin ke tas, lupa dikeluarin. Dia buka itu fotokopian selamatan. Lepas diangkat, luntur semua berminyak. Nih ngakal-ngakalin. Akhirnya nggak bisa ngikutin, dengerin pembacaan maulid. Ternyata ada juga jamaah yang kupingnya lagi nggak bagus. Padahal speaker udah kenceng, tapi kupingnya kategori apa dia tuh? Budeg. Gua kan mau ngomong kagak tega kok. Karena ibu udah duluin ya nggak apa-apa, ya budeg kupingnya. Jadi dia nggak dengerin pembacaan maulid. Di mana aja ada majelis maulid, datang dia. Duduk dia. Rajin baca maulid. Rajin ngikutin, nyimak baca maulid. Rajin dengerin pembacaan maulid. Rajin duduk di majelis maulid. Faidah mata, kalau itu orang meninggal dunia,
Awanallahu ta'ala alaihi jawaba munkarin wa nakirin. Nanti di kuburannya otomatis dimudahkan oleh Allah ngejawab pertanyaan munkar dan nakir. Amin lagi lu. Alhamdulillah. Ini kan bukan doa, Besti. Bukan doa. Ini saya nyampaikan kabar baik. Kabar baik, bukan doa. Amin lagi. Ini kan urusnya kuburan, urusan mati. Kalau amin mati lu ntar. Alhamdulillah. Ini kabar baik. Kalau orang rajin baca maulid, rajin ngikutin pembacaan maulid, rajin dengerin pembacaan maulid, rajin duduk di majelis maulid, kabar gembira, orang tersebut kalau mati di kuburannya jawabnya gampang dari pertanyaan munkar nakir. Nah itu alhamdulillah. Amin lagi. Jangan dikit-dikit amin apa? Kemarin disuruh amin kagak mau lu. Sekarang aja kagak ada urusannya sama amin. Maka ibu tenang, udah tenang. Nggak perlu ada kegelisahan. Andai pun kita ntar ketemu dengan kematian kita ada ketenangan. Bagian kita dari 4 ini. Kalau bukan kita bagian dari orang yang demen baca maulid, kita juga dari bagian orang nih yang suka ngikutin pembacaan maulid. Kalau enggak di situ kita bagian orang yang sering dengerin bacaan maulid. Enggak ketemu juga di situ, kita bagian dari orang yang rajin duduk di majelis maulid. Kalau di antara ini kita ada, di antara itu kita tenang, udah kapan aja kalau kita mati. Fitnah yang paling dahsyat di kuburan adalah pertanyaan munkar dan nakir. Allah kasih gampang kita ngejawabnya. Alhamdulillah. Amin lagi lu. Mati entar. Tapi ini sih orang banyak nenek-nenek, yuk guru mohon maaf nih nenek-nenek. Banyak juga ini orang tua. Kalau kita rujukannya pakai hadis kursi, ada itu Nabi ngejelasin kalau ada umatku yang usianya udah di atas daripada usiaku gitu. Nabi kan usianya berapa? 63. Ada gitu jamaah Masjid Baitur Rahman yang usianya 64, 65, bahkan sampai 70, 72. Ketahuilah bahwa mereka yang usianya udah lewat dari usia Nabi, malaikat Jibril udah agak gemes sama dia. Udah gak gemes lah. Diantepin aja, diantepin. Bahasanya Jibril udah kagak nafsu. Sama aki-aki sama nenek-nenek udah gak nafsu. Diantepin aja, diantepin. Jibril nafsunya sama anak-anak muda, nih kayak anak-anak hadroh. Nafsu banget ini Jibril sama anak-anak hadroh. Sama remaja masjid. Nafsu banget itu Jibril. Yang usianya 30, 40. Anak-anak muda yang kalau naik motor sukanya ngebut-ngebutan, ngetrek-ngetrek. Itu Jibril ngikutin bener. Kalau tabrakan langsung dibetot nyawanya ke Jibril. Nafsu banget itu Jibril sama anak muda bilang gitu. Mana pernah kita dengar nenek-nenek ngetrek-ngetrekan? Mana kita pernah lihat laki-laki main trek-trekan? Enggak ada. Anak muda. Maka aki-aki sama nenek-nenek yang usianya udah di atas 63 aman insya Allah. Nggak usah khawatir diintilin Jibril, nggak usah khawatir. Jibril antepin. Ntar dia diem kaku mati. Saya kalau lagi ceramah disediain kopi, saya jadi ingat presiden kita Pak Haji Prabowo. Dia kalau ngapain aja ngomong ngopi. Mana hitam itu kopi. Makasih ya Bang, makasih. Yang nyediain kopi makasih.
Mudah-mudahan sehat walafiat. Coba. Cuma nyeduhin kopi doang pakai didoain. Tidak. Umur kita nggak ada yang tahu. Jangan mentang-mentang masih muda pakai lagu-laguan. Saya mah masih muda Ustaz. Entar-entaran aja ngaji. Saya mah masih muda Ustaz. Entar-entaran aja dulu ke masjidnya. Emang lu nggak pernah tahu Nike Ardilah bang? Nike Ardilah 19 tahun mati Desti. 19 tahun mati. Poppy Mercury, perempuan genre rock yang suaranya melengking banget tuh Poppy, itu 21 tahun mati. Alda Risma yang dia punya lagu Aku Tak Biasa. Ya, saya nggak lanjutin nyanyinya, sebab kalau saya habisin ini lagunya Alda Risma, entar Pak Haji Sugeng tambah puyeng. Amplop ceramah lain, amplop nyanyi lain. Iya. Dia lagi mikirin yang ini aja dulu ini, biar rapi bagaimana caranya. Saya girangin aja beliau. Karena siapa yang girangin orang, ntar digirangin lagi sama Allah gitu. Urusannya begitu aja kok. Alda Risma 24 tahun mati. Alda Risma mati. Sukma Ayu yang rambutnya dibotakin abis jadi Ronaldowati tuntutan perang. Sukma Ayu 25 tahun mati. Sukma Ayu. Olga Saputra. Kurang apa Olga Saputra? Se-Indonesia orang kenal sama Olga. Di puncak karir, Olga Saputra orang baik. Anak yatimnya banyak, panti asuhannya banyak, temen-temennya, saudaranya minjem duit sama Olga nggak dikasih. Sama Olga nggak dikasih minjem, dibagi aja langsung sama Olga. Gak, minjem duit gak? 1 juta buat bayar listrik, belum gajian ini, nggak usah minjem. Nih 1,5 juta buat lu bayar listrik, gopenya buat makan. Olga orang baik, Olga. Ada yang begitu di RW 4. Ayo, jom. Ada itu di RW 4 yang gitu. Orang baik Olga. Meninggal dunia 34 tahun. Siapa yang gak kenal Ade Namnung, komedian, pelawak yang punya badan rada gede. Usianya sama dengan Olga, 34 tahun mati kok. Bapak-bapak saya tanya, kenal nama Jupe? RW girang banget pas dengar nama Jupe. Jupe, yang kalau dilihat dari samping, Jupe. Dia kan bersahabat itu sama Olga. Jupe meninggal dunia 36 tahun. Yang tabrakan di tol sama suaminya pakai mobil mewah sport. Meninggal di tempat sama di tol. Siapa namanya kok? Dia Vanessa Angel. Kurang apa itu orang? Vanessa Angel saya lihat dari samping mana aja cakep. Masih muda, cakep mati. Apalagi lu yang jelek. Kan bahasanya begitu kan ya. Cakep mati, apalagi yang jelek. 27 tahun meninggal dunia. Yang kemarin meninggal, yang punya anak kembar laki, suaminya Abang Haji Darmaji itu orang Jati Rawamangun suaminya. Siapa namanya kok? Nah yaitu Empo absen. Nah ini kan kalau Alpa berarti dia kagak ngabsen. Empo Alpa, saya ikut menyaksikan Ishadu anna min ahlil khair.
Empu Alfa itu orang baik. Empu Alfa itu orang baik. Saya ikut berbaik sangka itu. Ikut menyaksikan Empu Alfa orang baik. Beliau bukan ustazah. Beliau bukan guru ngaji. Beliau bukan pimpinan pondok pesantren. Beliau bukan ketua yayasan. Tapi ketika meninggal dunia, yang doain, yang tahlilan di rumahnya lebih dari 5.000 orang yang datang. Kalau bukan baik, apa itu ya? Hal jazaa'ul lisan ila lisan. Tidak ada balasan satu kebaikan dari Allah kecuali Allah balas dengan kebaikan juga. Shallu ala Muhammad. Dan mereka-mereka yang sudah meninggal dunia dalam usia muda, ambil nilai baiknya. Mereka orang-orang baik. Banyak yang merasa kehilangan, banyak yang ngedoain, banyak yang tahlilan. Maka kita yang masih hidup, tebar kebaikan yang banyak. Karena kita nggak ada yang tahu dari kebaikan yang banyak kita bikin. Kebaikan mana yang nganterin kita masuk ke dalam surga? Alfa nama aslinya Nina Carolina. Babanya namanya Niman. Meninggal dunia 38 tahun. Tahu aja. Kan gue punya TV di rumah. Emang gue jadi ustaz kere banget apa? Sampai TV kagak punya. Nah ini sekali pulang dari sini aja amplop buat beli TV, Pak. Nah, jangan coba-coba. Apalagi urusan ketuanya Pak Haji Sugeng. Udah kita nyerah. Kadang amplop juga plus TV dibagi sama dia. Nah, biar dia puyeng-puyeng mikirin dah. Umur kita nggak ada yang tahu. Mudah-mudahan umur sisa kita ini kapan kita mati husnul khotimah. Maulid tapi kudu ada bekasnya. Betul apa kagak? Semua maulid cakep kok. Di mana juga namanya maulid cakep. Betul apa kagak? Apalagi ada ini tablik akbar memperingati maulid Nabi Muhammad. Ini acaranya Nabi Muhammad. Ini majlisnya Nabi Muhammad. Ini panggungnya Nabi Muhammad. Dan dihadirin sama kita umatnya Nabi Muhammad. Ini maulid cakep. Di mana juga maulid cakep. Cuman kan maulid yang jelek bukan karena majlisnya, bukan karena panggungnya. Maulid jelek bukan karena Nabi Muhammadnya. Nabi Muhammad gak bakalan jelek, biar dikata apa juga gak bakalan jelek. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mulia, yang muliakan yang maha mulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi majelis maulid bisa jelek karena siapa? Karena tangan-tangan kotor panitia penyelenggara maulid. Kemarin di medsos kan rame itu. Kalau acaranya di dekat rumah gue paranin, gue siram sama air. Kalau panitianya gue kenal, gue tabokin. Menghina Nabi Muhammad, menghina majelis maulid. Kalau mau model begitu, buka dulu ini spanduknya. Lepas dulu embel-embel Nabi Muhammad. Lagi maulid, pakai naikin biduan ke atas panggung. Lo lihat itu di medsos. Joget-joget di atas panggung. Spanduknya masih spanduk maulid. Enggak malu ente punya wajah dengan Nabi Muhammad. Enggak bakalan masuk surga ente. Ibadah mana sih yang ente yakin bisa masuk ke dalam surga? Surga aja enggak bakalan dibuka pintunya sama malaikat kalau bukan yang minta Nabi Muhammad. Lagi maulid, panggung maulid ditaikin biduan, coba bayangin. Mana pakai celana wahai pendek banget bang. Celana wahai yang buat lah itu di atas tuh. Apa kok? Celana Hawaii. Kalau celana Hawaii di bawah dengkul sini. Kalau di atas dengkul wahai. Wahai. Kalau celana dalam aduhai. Kalau bini kita udah nggak pakai celana, hai. Kudu paham bang dulu. Laki romanya kagak paham lah. Bini udah nggak pakai celana dalam, masih nonton TV aja. Itu bahasa kita udah ngegroin, nanti ngegroin. Saya kalau bini saya udah model kayak begitu, saya matiin TV, saya taruh handphone, saya intilin aja bini saya, udah otomatis paham.
malu sama Nabi Muhammad, malu sama Nabi. Mudah-mudahan mereka diberikan taufik hidayah. Termasuk kita mudah-mudahan selalu dalam taufik hidayah. Maka maulid ini cakep. Kelar maulid paling kagak 3 aja nih. Saya pesan kepada kepada para jamaah. Yang pertama jaga iman. Apa yang pertama? Yang kedua tingkatin ibadah. Yang pertama jaga akidah. Jaga apa? Yang kedua tingkatin ibadah. Yang ketiga hidup dengan akhlakul karimah. Yang pertama apa tadi kok? Jaga akidah. Pastiin, terutama bapak-bapak, sering diingetin tiap Jumat. Tiap Jumat diingetin, tiap Jumat. Makanya kalau membayang Jumat jangan pada tidur. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali mati kita masih tercatat menjadi umat Nabi Muhammad. Tetap jaga la ilaha illallah Muhammadur. Baca bareng boleh, diiramain boleh, silakan kalau rame-rame. Kalau sendiri cukup la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Sendiri. Kalau rame-rame diramain boleh, pakai suara kenceng boleh. La ilaha illallah, la ilaha, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bareng. La Ya Allah ya Rahman, Nabi Muhammad akhir zaman masuk kubur membawa iman, sebab pertolongan Khaliqur Rahman. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Rabbi, berilah kami rezeki yang lebih buat ongkos pergi haji, berziarah ke makom Nabi.